Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azrawiyah Amin dengan NIM H121165512 akan mempresentasikan seminar statistika 2 dengan judul Peramalan jumlah penumpang pesawat menggunakan metode time invariant fuzzy di bawah bimbingan Ibu Dr. Georgina Maria Tinungki MSI dan Bapak Dr. Lapoje Talangko MSI. Dengan penguji yang pertama Bapak Andi Kresnajaya SSI MSI dan yang kedua Ibu Siti Sahriman SSI MSI. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, yang pertama, bagaimana meramalkan jumlah penumpang pesawat di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin menggunakan metode time invariant fuzzy. Yang kedua, bagaimana keakuratan dan hasil peramalan menggunakan metode time invariant fuzzy. Selanjutnya, adapun tujuan penelitiannya, yang pertama, mendapatkan ramalan jumlah penumpang pesawat di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin menggunakan metode time invariant fuzzy. Yang kedua, mendapatkan keakuratan dan hasil peramalan menggunakan metode time invariant fuzzy. Selanjutnya kita melangkah pada hasil dan pembahasan. Pada hasil dan pembahasan saya akan membahas mengenai data training, yang kedua data testing, yang ketiga kesimpulan, dan yang terakhir adalah saran. Pada hasil dan pembahasan saya membagi dua data saya menjadi data training dan data testing. Adapun yang dimaksud dengan data training adalah data yang digunakan untuk pembentukan model, sedangkan data testing adalah data yang digunakan untuk mengetahui performa dari model. Kita melangkah pada time invariant fuzzy data training. Adapun tahapan pertama yaitu menentukan himpunan semesta yang disimbolkan dengan U besar. Pada tahapan ini yang pertama yang akan kita cari yaitu nilai data historis atau variasi data yang disimbolkan dengan RT. Dengan cara kita menghitung nilai selisih XT dengan XT kurang 1, di mana nilai ini dihitung mulai dari periode kedua atau bulan Februari 2011. Nah, setelah kita memperoleh semua nilai variasi data, selanjutnya kita mengurutkan variasi data dari yang terkecil hingga yang terbesar, sehingga kita memperoleh Rmin dan Rmax-nya. Yang dimaksud Rmin adalah nilai terkecil dari variasi data, sedangkan Rmax adalah nilai yang terbesar dari variasi data. Adapun nilai dari D1 dan D2 adalah nilai positif sebarang, sehingga saya memperoleh nilai himpunan semesta mulai dari minus 203.690 sampai 293.610. Adapun kelas intervalnya yang saya simbolkan dengan K besar yaitu sebanyak 7,382 yang saya bulatkan menjadi 7. Adapun range-nya yaitu kita menghitung Xmax dikurang Xmin, di mana Xmax adalah Rmax ditambah D2, sedangkan Xmin Rmin dikurang D1, sehingga saya memperoleh range-nya sebanyak 497.300. Kemudian kita menentukan panjang interval. Saya memperoleh panjang intervalnya sebanyak 71.042,85741. Nah, selanjutnya yaitu mempartisi himpunan semesta menjadi panjang interval yang sama. Adapun UI-nya yang dimulai dari U1 hingga U7. Nah, batas bawah dari U1 itu diperoleh dari nilai terkecil dari himpunan semesta, sedangkan pada batas atasnya yaitu batas bawah ditambah dengan panjang interval, sehingga saya memperoleh batas atas seperti tabel berikut. Adapun nilai tengahnya diperoleh dari batas bawah ditambah batas atas lalu dibagi 2, sehingga saya memperoleh nilai tengah dari U1 sampai U7 dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, selanjutnya yaitu kita menentukan fuzzy logic relationship dan fuzzy logic relationship group.
Sebelumnya kita mencari FLR dengan cara memfalsifikasikan data, memfalsifikasikan variasi data. Nah, kita melihat dari RT terletak pada domain AI. Kita melihat pada bulan Februari 2011 dia terletak pada domain A2. Pada bulan Maret 2011 dia terletak pada domain A4 sampai seterusnya. Untuk menentukan FLR kita melihat dari hubungan Februari ke Maret, yaitu A2 ke A4, A4 ke A3 sampai seterusnya. Nah, selanjutnya kita menentukan fuzzy logic relationship group, di mana semua FLR yang memiliki current stage yang sama digabungkan menjadi satu grup yang disebut di sini dengan current state-nya adalah sisi kiri, sedangkan next state-nya adalah semua yang berada pada sisi kanan. Jadi kita dapat melihat semua FLRG-nya pada tabel berikut. Nah, tahapan selanjutnya yaitu kita menentukan relasi fuzzy. Untuk menentukan relasi fuzzy yaitu berdasarkan FLRG yang terbentuk. Nah, yang ditransposkan adalah current state, sedangkan yang dikalikan adalah semua next state, sehingga kita memperoleh R1 sampai R7 sebagai berikut. Nah, selanjutnya yaitu menentukan output peramalan dengan cara menggunakan operator max-min, sehingga kita memperoleh AI.A1.R1 sama seperti berikut. Kita memperoleh matriks 1 kali 7. Nah, setelah kita memperoleh output peramalan, maka dapat diketahui bahwa terdapat 7 output yang akan digunakan untuk meramalkan jumlah penumpang. Nah, selanjutnya yaitu menentukan output peramalan. Untuk mengetahui output peramalan, kita menggunakan rumus AI.RI, sehingga kita memperoleh output peramalannya sama seperti tabel berikut. Nah, selanjutnya kita mencari nilai dari output peramalannya dengan cara menggunakan rumus Y, yaitu Y sama dengan sigma mu AI dikali UI dikalikan dengan nilai tengah, lalu kita membaginya dengan sigma mu AI UI, sehingga kita memperoleh nilai output peramalan yang disimbolkan dengan Y besar sama seperti tabel berikut. Nah, tahapan selanjutnya yaitu hasil peramalan jumlah penumpang. Dapat kita lihat pada tabel berikut. Untuk memperoleh hasil peramalannya, kita menggunakan rumus FT sama dengan XT kurang 1 ditambah dengan nilai output peramalan yang disimbolkan dengan Y besar. Selanjutnya kita mengukur ketepatan dari hasil peramalan menggunakan mean percentage absolute error. Saya memperoleh MAP-nya yaitu 7,3% pada data training. Selanjutnya kita melangkah pada data testing. Tahapannya sama seperti tahapan data training. Nah, adapun hasil ramalan pada data testing, untuk memperoleh hasil ramalannya sama seperti data training, yaitu FT sama dengan XT kurang 1 ditambah nilai output peramalan yang disimbolkan dengan Y besar. Kita memperoleh hasil peramalan pada data training sama seperti tabel berikut. Nah, adapun mean percentage absolute error pada data testing,
sebanyak 5,9%. Selanjutnya, kesimpulan. Yang pertama yaitu untuk proses pembentukan model time invariant fuzzy memerlukan beberapa tahapan, diantaranya mengetahui himpunan semesta yang disimbolkan dengan U besar, yang dimulai berdasarkan selisih data historis lalu mempartisi panjang interval yang sama. Setelah dipartisi, selanjutnya diperoleh nilai linguistik pada himpunan fuzzy-nya sebanyak kelas interval. Selanjutnya memfalsifikasi variasi dari data historis peramalan. Tahap ini menentukan nilai keanggotaan pada masing-masing himpunan fuzzy dari data historis dengan nilai keanggotaan 0 sampai 1. Kemudian, mengetahui fuzzy logic relationship dan fuzzy logic relationship group, di mana semua FLR yang memiliki sisi kanan yang sama, sisi kiri yang sama, digabungkan menjadi satu grup. Selanjutnya, kita memperoleh output peramalan menggunakan operator max-min. Setelah diperoleh output peramalan, maka dapat diketahui jumlah output yang akan digunakan untuk meramalkan jumlah penumpang. Kesimpulan yang kedua, penerapan model time invariant fuzzy pada peramalan jumlah penumpang pesawat di Bandara Sultan Hasanuddin dengan menggunakan 4 himpunan fuzzy memiliki nilai error sebanyak 5,9% pada perhitungan MAPE, yang berarti bahwa peramalan ini akurat karena nilai error yang diperoleh kurang dari 10%. Yang terakhir adalah saran. Yang pertama, untuk penelitian selanjutnya dengan menggunakan metode yang sama namun dengan data yang jauh lebih banyak. Yang kedua, untuk penelitian selanjutnya dilakukan penelitian dengan membandingkan dua metode dengan data yang sama untuk mengetahui metode mana yang terbaik digunakan untuk membandingkan metode time invariant fuzzy dengan metode change. Terima kasih.